Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCIMM Gresik Imawan Fajar Agus, yang saya hormati Ketua Bidang Imawati PCIMM Imawati Fatmah. Alhamdulillahirrabbilalamin, di sore hari ini kita dapat berkumpul lewat Google Meet. Syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat, banyak sekali hal-hal indah yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar teman-teman pada sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, karena hari ini kita akan membedah sebuah buku yang sangat luar biasa, yakni Imawati Inspirasi. Di dalam buku ini ada sebuah bab, yakni tentang Imawati Berdaya. Apa sih Imawati Berdaya itu? Bagaimana peran Imawati, bagaimana peran perempuan di khususnya organisasi, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di sini ada seorang pemateri yang sangat luar biasa juga, yakni Imawati Fatmah. Beliau adalah Ketua Bidang Imawati PCIMM. PC Ketua. Saya grogi ya, ini dekat dengan Imawati Tangguh. Sama Imawati ya, Imawati Selvira. Saya sangat grogi ini. Tidak usah grogi, santai ya. Beliau adalah Ketua Bidang Imawati PCIMM Gresik. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan yang di samping saya. Ini juga Imawati Inspirasi, Imawati yang tangguh ya. Amin. Insya Allah namanya Imawati Selvira. Terima kasih Imawati Selvira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya mungkin masih bersiap untuk bergabung ya yang lainnya, dan di sini juga sudah beberapa yang sudah bergabung di kegiatan bedah buku Imawati Inspirasi. Untuk kali ini tema yang akan dibedah adalah atau yang dibahas adalah tentang Imawati Berdaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kesempatan. Jadi waktu penyusunan buku ini Imawati Selvira, jadi waktu buku ini disusun sebelum pimpinan cabang itu benar-benar diikat dalam pelantikan gitu. Sebelum itu, jadi ini sudah menjadi bukti bahwa teman-teman ini berkomitmen untuk nanti progresif di pimpinan cabang IMM Gresik. Nah, kemudian buku ini di launchingnya di pelantikan. Nah, insya Allah itu menjadi salah satu pendorong ke depan. Kita sudah berkomitmen, sudah pernah nulis tentang bagaimana kita itu harusnya di organisasi itu seperti apa, maka harapannya diterapkan oleh teman-teman di PCIM Gresik khususnya. Nah, kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan yang hak yang Rasulullah itu Allah hadirkan itu menjadi satu pembuka pintu keberdayaan perempuan sebenarnya. Nah, kalau kita kembali ke masa jahiliyah kan tidak asing lagi dengan kisah-kisah bahwa dengan cerita bahwa di masa jahiliyah itu wanita tidak diperlakukan sebagaimana memperlakukan manusia. Karena manusia ini kan makhluk yang mulia, seharusnya mendapatkan perlakuan yang layak, mendapatkan hak-hak yang sama kalau saat ini kita sebut sebagai hak asasi manusia. Nah, perempuan itu juga manusia ya, jadi berhak atas hal-hal seperti menyampaikan pendapat, kemudian hak untuk berorganisasi, kemudian hak untuk turut serta memberikan kontribusinya dalam kebaikan-kebaikan, khususnya untuk perubahan masyarakat. Nah,
Maka dari itu Rasulullah hadir di muka bumi ini sebagai rasul penutup yang Allah khususkan menjadi rahmatan lil alamin. Kalau sebelum-sebelumnya misalnya Nabi Sulaiman untuk kaum di negeri Saba, di ini Ratu Balkis ya, Ratu Balkis. Nah, untuk nabi-nabi sebelumnya itu Allah hadirkan untuk kaum-kaum tertentu, untuk Bani Israel dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah ini enggak. Rasulullah ini sebagai penutup dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, ketika menjadi rahmat bagi seluruh alam berarti kan tidak terkhusus pada orang Indonesia, tidak terkhusus pada bangsa Arab, tidak terkhusus pada Melayu dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ini menjadi Rasulullah ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, terkhusus juga menjadi salah satu pintu pembuka pembebasan peran perempuan untuk bisa mendapatkan haknya berperan di masyarakat sesuai dengan porsi dan kemampuannya, seperti itu. Jadi ketika menilik kembali ke judul diskusi kita pada hari ini, ke Imawati Berdaya, itu arahnya ke sana, arahnya ke perempuan berdaya. Karena sejatinya Imawati merupakan tokoh perempuan, disebut tokoh ya, figur perempuan yang kemudian aktif di organisasi, khususnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang ke depan diharapkan tidak hanya mampu kemudian mempelajari ideologi, tetapi mampu untuk mempertahankan ideologi itu untuk menjadi salah satu landasan dalam kehidupan yang baik dan benar, gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga tidak hanya menjadi pintu pembuka keberdayaan perempuan atau kebebasan perempuan mendapatkan haknya sesuai dengan manusia yang lainnya, tetapi Rasulullah juga di situ mengarahkan. Setelah perempuan dari masa jahiliyah yang kemudian mungkin ya tidak berhijab, kemudian tidak dapat memenuhi kebutuhan dirinya, keinginan dirinya, kemudian Allah juga menurunkan Rasulullah itu untuk mengarahkan bahwa para wanita ini hendaknya adalah menutup auratnya. Nah, setelah dibebaskan kemudian diarahkan kemana kebebasan itu harus dijalani, begitu. Karena bukan kemudian bebas, perempuan itu harusnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki, berpendapat dan lain sebagainya, tetapi tidak diarahkan, jadi bebas gitu, boleh mengambil peran di segala lini, bukan seperti itu. Tetapi kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa para wanita ini, para perempuan ini hendaknya juga menutup auratnya. Jadi ada batasan sebenarnya peran perempuan itu di masyarakat, tetapi batasan itu harus menjadi perhatian juga bagi perempuan untuk memahami dirinya dan kemampuannya. Tidak semua hal bisa dilakukan. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bentuk supaya ada sinergi gitu. Jadi nggak bisa hidup sendiri. Tetap perempuan itu membutuhkan orang lain, membutuhkan sesama perempuan. Maksudnya sinergi dengan perempuan yang lain, diskusi tentang bagaimana perempuan itu seharusnya, kemudian dengan lawan jenis misalnya untuk dalam pasangan dan lain sebagainya. Nah, itu masih hal yang harus kita perhatikan sebagai perempuan, karena tidak semuanya karena perempuan itu kemudian berdaya terus membutuhkan yang lain, saling gitu. menghebatkan. Nah, saling menghebatkan begitu ya. Jadi tidak hebat sendiri kemudian bisa menempati perempuan bisa menduduki, kalau saat ini tuh banyak sekali di politik. Kemudian sampai kalau ketua DPR kita juga perempuan ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang lain seperti yang teman-teman tahu, misalnya ada Mbak Nana, Mata Najwa itu, dan banyak sekali yang lain perempuan-perempuan hebat, tetapi bukan berarti tidak membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, itu namanya berdaya bukan berarti mengambil peran pada semua lini dan mampu pada sebuah lini, tidak seperti itu. Tapi berdaya adalah yang pertama dan utama adalah mampu berkontribusi, seperti itu. Nah, selain perjalanan perempuan dari masa jahiliyah menuju ke jalan yang Rasulullah bawa, yakni Islam, kita juga dalam perjalanan Muhammadiyah kita punya Ibunda Walidah ya, yang kemudian beliau menemani dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengupayakan adanya organisasi Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu peran perempuan yang dapat kita teladani juga, bahwasanya bila sesuatu itu baik, jadi perempuan itu
tidak kemudian ikutan saja begitu gitu. Jadi memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tentang apa yang diketahuinya itu baik maka disampaikan baik, tentang apa yang diketahuinya itu tidak baik maka dikatakan tidak baik kemudian diberikan solusinya begitu. Jadi ini secara general ya, tidak hanya perempuan saja. Ketika kita menjumpai suatu masalah maka tanggung jawab kita sebagai yang tahu adalah menyampaikan bahwa itu tidak benar dan kemudian bagaimana jalan yang tepat untuk hal tersebut seperti itu. Nah, kemudian masuk kepada Imawati. Nah, Imawati ini kan tentunya dari Muhammadiyah, kemudian ada Aisyah, ada Nasihatul Aisyah, ada Imawati di IMM ya, kemudian ada Ikmawati di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, berarti ini kan peran perempuan tuh sebenarnya di berbagai jenjang gitu. Jadi peran perempuan tuh nggak nunggu jadi ibu-ibu, tidak ya kan. Jadi dari Aisyah tidak hanya, makanya ini kita merenungkan, oh iya kenapa kok ada Aisyah, setelah Aisyah kenapa kok ada NA, kenapa ada IMM Imawati, kemudian kenapa ada Ikmawati. Kita kemudian melihat secara komprehensif bahwa sejatinya perempuan ini dapat berperan pada segala jenjang. Yang pertama kita lihat di IPM misalnya. Ini kalau di HW maupun Tapak Suci ya, di ortomnya Muhammadiyah pasti juga banyak sekali kader-kader perempuan. Nah, itu adalah representasi bahwa perempuan itu bisa begitu, harusnya itu bisa dan dapat berperan di berbagai lini sesuai dengan kompetensinya. Kemudian ada Ikmawati. Nah, berarti perempuan itu di kalangan pelajar itu juga sudah bisa memberikan kontribusinya. Berarti sudah sedari kecil itu sudah memiliki peran, sudah bisa berperan sesuai dengan kapasitasnya. Kalau masih pelajar berarti di IPM, seperti itu di Ikmawati kalau perempuan. Nah, itu berarti ketika sudah belajar di IPM ya teman-teman, kemudian masuk ke IMM, bertemu dengan IMM, di situ ada pula yang namanya Imawati. Kenapa IMM kok ada Imawati? Bahkan sendiri sekarang teman-teman tahu ada Korps Imawati juga. Jadi banyak sekali yang mengira bahwa nanti adanya perkumpulan perempuan yang mengkhususkan kepada perempuan itu akan malah membentuk membuat kesenjangan antara peran perempuan dan laki-laki di organisasi. Padahal tidak. Padahal tujuannya ialah membentuk sinergi yang kemudian akan mendukung pergerakan atau proses organisasi itu sendiri. Misalnya ada kalau di Imawati misalnya punya grup khusus Imawati misalnya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk Imawati ini kan memiliki ruang lingkup dan kalau tahu tadi Rasulullah memberikan himbauan kepada para perempuan untuk menutup jilbabnya. Nah, dalam hal ini ketika Imawati itu memiliki forum tersendiri itu disebut sebagai forum yang lebih private, yang dikhususkan perempuan seperti itu. Karena dalam berorganisasi pun kita ada batasannya yaitu batasan etika. Ketika perempuan atau Imawati mengikuti kegiatan, mengikuti forum tetap ada batasannya. Bukan kemudian ketika bergabung di IMM, di IPM, kemudian di organisasi yang lain yang di situ ada perempuan, ada laki-laki, kemudian bebas, tidak gitu. Jadi tetap harus tahu batasan-batasannya seperti itu. Nah, makanya setelah belajar di Imawati, kemudian ada Nasihatul Aisyah. Nah, kenapa kok Nasihatul Aisyah itu tidak kemudian ada laki-lakinya? Kenapa kok harus ada pemuda sendiri, kemudian ada Nasihatul Aisyah sendiri seperti itu? Kalau kita melihat perjalanannya, kalau mahasiswa itu cenderung masih belajar, kemudian masih rata-rata 80% masih single, masih belum menikah. Nah, di situ belum ada batasan atau yang mengikat tentang izin dari pasangan masing-masing seperti itu. Jadi masih terbuka lebar kesempatan untuk belajar. Tapi ketika sudah masuk ke usia-usia Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah, kenapa dipisah ada pemuda kemudian ada Ayunda Nasihatul Aisyah? Karena memang di situ menjaga marwahnya masing-masing. Marwah misalnya pemuda kan rata-rata mungkin ada mahasiswa yang sudah masuk ke pemuda, ada yang perempuan atau yang masih Imawati juga bergabung di Nasihat, tidak apa-apa sebagai ruang belajar. Tetapi rata-rata kan banyak sudah menikah gitu ya, pasangan-pasangan muda biasanya di NA maupun Aisyah. Nah, itu berarti
untuk menjaga marwah masing-masing. Marwah laki-laki sebagai suami, kemudian kalau istri itu sebagai nasihatul aisyah sebagai istri, seperti itu. Itu untuk menjaga. Salah satu tujuan atau salah satu manfaat tersirat gitu. Kadang-kadang tidak banyak yang menyadari, tetapi memang begitu adanya. Kalau kita pandang itu lebih beretika, karena perempuan berkumpul dengan perempuan-perempuan yang ingin belajar, nah masih ingin belajar, kemudian yang laki-laki juga demikian. Kemudian kita punya Muhammadiyah dan juga Aisyah. Nah itu juga perannya, kenapa kok di sini Aisyah dan juga Muhammadiyah itu sejajar begitu ya. Jadi intinya penasihat. Kalau di Muhammadiyah kan ada Muhammadiyah, kemudian ada Aisyah itu sebagai penasihat, cenderung sebagai penasihat dari anak-anaknya di Nasihatul Aisyah, kemudian pemuda, IMM maupun IPM dan seterusnya. Ada Tapak Suci dan juga seterusnya. Nah, kita kembali kepada Imawati Berdaya yang kemudian dikatakan oleh Imawati Selvira. Salah satu yang ada pada buku ini, kebetulan saya membawa, teman-teman sudah punya semua buku Imawati Inspirasi. Iya, buku ini kok tipis ya Mbak ya, isinya apa memangnya? Nah insya Allah kalau dibaca semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua ya. Nah di buku ini khususnya tentang Imawati Berdaya, di sini dituliskan bahwa Imawati dikatakan berdaya bukan kemudian untuk menggeser atau mengambil alih kepemimpinan maupun peran-peran laki-laki dalam organisasi. Tetapi di sini peran Imawati yaitu untuk menjadi penggerak, kemudian memiliki peran yang komprehensif. Kalau terkadang ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh laki-laki, mohon maaf, misalnya dalam perkaderan itu ada laki-laki, ada perempuan kan, kader yang ingin kemudian mau bergabung di IMM. Nah tentunya pendekatan itu sebaiknya dilakukan, kalau ini ya perspektif dari Imawati, itu dapat dilakukan sesuai dengan ini. Kalau Imawati nanti sama yang perempuan, kalau yang Imawan sama yang Imawan, untuk melakukan pendekatan yang tujuannya untuk diarahkan pada perkaderan seperti itu. Nah jadi tidak hanya kemudian ben ono aja gitu supaya ada pelengkap, tapi memang ya untuk saling melengkapi kan di dalam organisasi, namanya juga organisasi organ yang saling melengkapi seperti itu. Nah di sini Imawati Berdaya itu yang seperti apa sih? Nah, apa yang kemudian cuma bantu di perkaderan, atau kalau di IMM Gresik itu kami biasanya ini dek, barangkali ini bisa diterapkan di komisariat ya. Kalau di IMM Gresik itu kalau kita rapat, kita sering membahas bahwa kalau kita rapat kadang sampai berjam-jam gitu, bahkan mungkin berganti hari begitu ya. Nah tapi kita harus tetap memperhatikan, apalagi saat ini waktunya banyak sekali banyak sekali penyakit ya, maksudnya dalam ruang lingkup COVID-19 masih terasa seperti itu dalam segala aktivitas. Dalam segala aktivitas itu masih kita terbatasi oleh adanya COVID seperti itu. Nah maka dari itu untuk menjaga kesehatan bersama, maka kita tidak pernah lupa untuk makan begitu kalau dari yang bersih. Memang harus seperti itu, tetapi karena kita itu berorganisasi itu tidak kemudian dibayar dan lain sebagainya, itu tolong diingat juga ya, karena organisasi itu adalah ruang keikhlasan dan kerelaan dalam bergerak. Makanya biasanya itu urun masak seperti itu. Nah Imawati yang masak, kemudian yang bersih-bersih nanti Imawan, kemudian setelah bersih base camp kita meskipun memang selalu dibersihkan ya, tapi biasanya dirapikan supaya semuanya itu nyaman ketika rapat seperti itu. Nah nanti yang Imawati masak, kemudian yang Imawan membersihkan, kemudian rapat bersama, makan bersama seperti itu. Nah itu adalah salah satu sinergi ya. Jadi Imawati berdaya pada ruangnya seperti itu. Nah kita kembali di awal tadi saya disampaikan apa sih makna berdaya itu. Berdaya itu maknanya adalah mampu. Nah, mampu memberikan kontribusi, mampu berperan, dan juga mampu memahami posisi diri. Nah ini yang terpenting Imawati. Jadi ketika kita menjadi Imawati, Imawan juga ya, sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita harus tetap menyadari bahwa
di atas langit masih ada langit, yang Ya, sering kita dengar seperti itu ya. Tapi ini kan dalam konteks imawati, seberapapun yang kita miliki tetap kita tidak boleh kemudian cepat puas. Nah, kita harus selalu haus akan ilmu. Nah, itu kemudian berdaya itu tidak hanya pada kemampuan kognitif saja, tidak hanya pada intelektualitas saja, tetapi berdaya dalam interaksi sosial, berdaya dalam hubungan sosial. Maksudnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya berhubungan sosial yang baik, pentingnya saling membantu, pentingnya komunikasi yang baik, dan pentingnya berkolaborasi. Kemudian berdaya dalam ruang lingkup religiusitas. Nah, ini juga yang terpenting, karena di bagian tulisan di buku Imawati ini tentang Imawati berdaya itu di situ dituliskan bahwa kebetulan saya nulis ya itu ya. Itu tentang bagaimana perempuan ini dikatakan sebagai madrasatul ula. Nah, itu ya mungkin sering tahu ya. Madrasatul ula bagi siapa? Bagi generasinya kelak. Tentu yang harus kita tidak lupakan adalah bahwa kita ini IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di situ ada Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad. Berarti kita harus wajib itu IMM menerapkan apa-apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, termasuk Imawati. Imawati bukan kemudian aku sudah jago demo, saya sudah jago demo, saya loh keahliannya di sini. Oke, tidak apa-apa karena setiap orang memiliki kompetensinya masing-masing. Saya loh Mbak jago berdialektika, saya mampu menulis buku, saya mampu A, B sampai Z, saya mampu. Apa saya tetap harus belajar agama? Of course, gitu ya. Tetap harus. Jadi kenapa di IMM itu ada yang namanya, teman-teman pasti tahu ya kan, yang kita gaungkan kemana-mana, ada kemampuan intelektualitas, humanitas, kemudian ada religiusitas. Kenapa IMM ada itu begitu? Nah, Imawati kita menolak, kita menjadikan itu sebagai titik acuan bahwa Imawati setidaknya mampu dalam ketiga hal itu, berdaya dalam ketiganya. Yang pertama pada religiusitas. Untuk apa? Untuk meneruskan generasi yang kemudian mampu menjadi generasi Islam yang mampu menjaga agama, menjaga ideologi Muhammadiyah, seperti itu. Nah, kenapa kok religiusitas ini penting? Karena perempuan, saya itu kadang miris. Sebagai perempuan itu sebenarnya apa ya? Saya itu kadang kepengen nangis gitu kalau melihat orang-orang itu, perempuan khususnya, yang tidak menghargai dirinya sendiri sebagai perempuan. Nah, itu yang kadang kenapa gitu loh, kok ada sampai seperti itu. Ada juga yang menghargai dirinya melalui keberdayaan dirinya, kemudian malah tidak tepat, cara mengapresiasi dirinya itu tidak tepat. Maka dari itu landasan agama itu adalah landasan yang terpenting yang harus dimiliki setiap orang, tidak terkecuali Imawati, perempuan. Nah, apalagi Imawati menyandang gelar Imawati, berarti golongan atau kaum perempuan yang berkiprah di IMM, maka harus mampu menjadi role model bagi perempuan-perempuan yang lain. Nah, mohon maaf ini ketika di kampus misalnya, ini ada yang, ini bukan berarti kemudian mengkhususkan pakaian tertentu untuk menjadi Imawati, tetapi biasanya dan pada umumnya, khususnya di Gresik saja, ketika saya kuliah dulu, pasti teman-teman yang melihat, oh ada perempuan yang berjilbab besar, berjilbab lebar gitu. Oh, itu anak IMM. Nah, sebenarnya tidak semua yang berjilbab besar adalah anak IMM, dan tidak semua anak IMM berjilbab besar seperti itu. Tetapi ketika itu sudah melekat pada diri para di dalam pandangan khalayak luas, maka itu sudah menjadi hal yang baik. Itu menjadi tanda bahwa Imawati itu merepresentasikan wanita muslimah dengan akhlak yang anggun dan intelektual yang tinggi, seperti itu yang teman-teman biasa gaungkan juga, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Nah, seperti itu. Nah, ketika religiusitas ini kemudian benar-benar kita tanamkan dalam diri, insya Allah intelektual itu akan mengikuti. Karena ketika kita sudah paham tentang bagaimana peran perempuan yang diarahkan oleh agama, maka kita akan paham bahwa
kita ini juga berkewajiban untuk menuntut ilmu, karena kita nanti adalah madrasatul ula. Sebelum menjadi madrasatul ula, kita juga diarahkan oleh Allah, harusnya manusia yang baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat. Di situ disebutkan manusia, bukan laki-laki yang baik adalah laki-laki yang berbuat baik begitu, yang bermanfaat, bukan. Tapi di situ manusia, dan tidak terkecuali berarti adalah perempuan, dan termasuk kita imawati seperti itu. Nah, kemudian kita akan menyadari bahwa menuntut ilmu itu penting bagi imawati. Nanti kan imawati itu biasanya masa yang ini paradigma identikan dengan masa, dengan rumah gitu, ya kan. Ini perempuan gitu, bukan RT, ART gitu ya. Jadi nggak apa-apa perempuan menyapu, tidak apa-apa, memang kita harus menjaga kebersihan gitu kan ya, kita memang harus menjaga kebersihan, tapi kita tidak boleh terkungkung pada hal tersebut. Pasti semuanya ingin menjadi manfaat. Nah, untuk menjadi manfaat itu kalau bisa adalah harus berdaya ya. Berdaya itu tidak harus dengan materi ya. Biasanya kan orang itu berdaya dalam hal materi, misalnya uangnya banyak, bisnisnya banyak, tidak harus seperti itu. Kita berimawati tidak mendapatkan bayaran pun bagaimana kita bisa menjadi orang yang ya bisa, tapi kita harus berusaha gitu. Tidak hanya dengan, makanya kadang sedih juga ketika ada yang mengatasnamakan gara-gara IMM ini saya jadi tidak berpenghasilan karena terlalu fokus dengan tidak seperti itu. Karena ketika teman-teman sudah belajar di IMM khususnya yang imawati, maka teman-teman akan paham tentang bagaimana bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, gitu. Teman-teman imawati juga jangan pernah lupa tentang tanggung jawab kita terhadap orang tua ya. Ini yang masuk ke dalam nilai-nilai intelektualitas yang akan menjadi salah satu identitas keberdayaan imawati, yaitu intelektualitas yang unggul begitu. Saya itu sering rapat, jadi kadang nggak sempat ikut kuliah, nggak sempat itu tidak menjadi alasan karena IMM tidak pernah memaksa teman-teman untuk mengikuti apapun yang ada dalam IMM, tetapi ketika sudah ber-IMM harus paham tanggung jawab kita terhadap orang tua. Tanggung jawab kita sebagai manusia yang harus menuntut ilmu tidak boleh dilupakan. Nah, makanya IMM ini kita jadikan sebagai ruang menuntut ilmu, bukan ruang untuk rapat saja gitu loh. Rapat tanpa adanya value, nah, maka itu tidak akan menjadi aksi seperti itu. Jadi tetap harus belajar. Kemudian yang ketiga adalah tentang humanitas. Keberdayaan dalam humanitas itu dijadikan bahwa kita ini mampu berperan di masyarakat. Nah, kebetulan karena apa ya? Kalau bisa imawati itu misalnya dalam merantau misalnya dari Lamongan ke Surabaya, Lamongan ke Gresik misalnya, itu kan merantau berarti ya, maksudnya tidak tinggal pada daerahnya sendiri. Tetapi ketika sudah berkomitmen dan belajar di IMM sebagai imawati khususnya, ketika kita kembali ke tempat asal kita, maka kita harus berbeda. Berbedanya bukan berarti kemudian tidak mau menyapa dan lain sebagainya. Kenapa kok nyapa-nyapa lu sudah IMM? Apa yang ini ya? Tapi yang bisa dibanggakan adalah bagaimana nilai-nilai IMM, nilai-nilai religius, intelektual dan humanitas itu dapat diterapkan di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu bukti keberdayaan kita sebagai imawati. Intinya apa ya, bisa dikatakan sukses ber-IMM. Nah, itu ketika kita bisa sukses ber-IMM gitu ya. Kita mampu menerapkan nilai-nilai yang ada dalam IMM. Bukan kemudian kita menuntut IMM itu untuk menjadi organisasi yang baik, karena IMM sudah menjadi organisasi yang baik. Tetapi ketika kita masuk ke IMM, berarti kita sudah berkomitmen untuk menjadi baik. Menjadi baiknya itu kita tidak dengan menuntut IMM mengubah kita, tetapi kita sebagai makhluk Allah yang diberi akal, ya ini kita yang sebagai penggerak begitu ya. Kalau saya ingat Mars IMM. Ya. Nah, ingat, niat telah diikrarkan. Nah, itu kitalah cendekiawan berpribadi. Nah, saya suaranya kurang percaya diri dengan dengan ini ya, tapi tidak apa-apa. Kita ambil maknanya, cendekiawan berpribadi, susila cakap takwa kepada Tuhan. Nah, itu itu tidak hanya untuk dinyanyikan gitu loh, tetapi kita paham itu isinya seperti apa. Kadang-kadang kan tidak gitu, tapi tidak apa-apa.
sekarang telah mendapatkan informasi itu, jadi semoga apa yang disampaikan ini tadi yang kita diskusikan bersama itu bisa menjadi manfaat. Nah, sekarang sudah pukul 4:30, kita masih lanjut apa ya? Masih ada sedikit lagi tentang Imawati Berdaya, karena sejujurnya ketika ini adalah perdana buku Imawati Inspirasi dibedah oleh PC IMM Gresik. Nah, bagi teman-teman yang belum punya buku ini, insya Allah kita akan cetak ketiga. Alhamdulillah buku ini akan dicetak yang ketiga. Ketika teman-teman menyusun buku ini kemudian belum ada namanya waktu itu belumnya, saya mau sedikit, karena tadi sudah dijelaskan tentang Imawati Berdaya ya teman-teman. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang buku Imawati Inspirasi ini. Jadi Imawati Zulfira, buku Imawati Inspirasi ini dulu menjadi salah satu komitmen kita untuk bisa bagaimana ya caranya supaya Imawati ini solid. Nah, Imawati di kader IMM Gresik ini banyak sekali Imawatinya. Bagaimana dengan teman-teman semuanya kader di daerahnya masing-masing? Apakah banyak Imawatinya juga? Nah, itu fenomena umum sepertinya. Banyak Imawatinya. Apalagi ketika masih maba, masih kader, saya juga kader ya. Maksudnya ketika baru masuk di IM itu masih banyak sekali, perempuan juga banyak ya, Imawatinya banyak sekali. Tetapi di situ seiring berjalannya waktu, Pak, ketika menghadapi awal kuliah itu kan pasti banyak sekali yang ikut ini, ikut A sampai Z, organisasi kampus semua diikuti, termasuk salah satunya IMM gitu. Nah, buku Imawati Inspirasi ini ingin memberikan penjelasan gitu, intinya kurang lebih seperti itu, ingin menjadi tuangan pengamatan yang selama ini kita semua yang sudah konsisten alhamdulillah sampai sekarang ini masih konsisten ya, semoga ke depan tetap konsisten ya teman-teman di pimpinan cabang ini semuanya kan angkatan 2016 yang di rekan-rekannya Mas Fajar dan lain sebagainya itu 2016. Nah, dari banyaknya teman-teman yang bersama-sama DAD sampai saat ini di pimpinan cabang itu tidak lebih dari 50% yang masih turut andil dalam pergerakan IMM di Gresik ini khususnya. Maka buku Imawati Inspirasi ini harapannya bisa menjadi salah satu kalau bisa lilin lah, kalau mencerahkan itu mungkin lampu, mungkin ini belum sampai ke sana, tapi bisa menjadi salah satu gambaran bahwa ketika kuliah bukan berarti kita tidak mampu, bahwa ketika kita berorganisasi bukan berarti kita tidak mampu menuntaskan kuliah dengan baik, tidak mampu untuk kemudian bekerja dengan baik setelah mencapai perkuliahan yang baik misalnya, seperti itu tidak. Tetapi di sini menunjukkan bahwa baik Imawan maupun Imawati itu sejatinya mampu bersinergi di dalam organisasi, khususnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi enggak melulu ketika ikut IMM terus pasti anak IMM itu kebanyakan rapat, pasti kuliahnya banyak ditinggal. Atau ada yang berpandangan begini, sudahlah, kok lama-lama kebanyakan rapat kuliahku tertinggal, sehingga aku tak memilih kuliah aja karena tujuanku merantau ini adalah untuk kuliah. Coba kita kembalikan ke diri kita. Pertama, kita sudah komitmen. Apakah komitmen itu sudah kita jalankan? Nah, komitmen itu dijalankan ketika apa yang kita komitmenkan itu bisa berjalan sampai akhir. Misalnya di awal masuk ke Gresik, nah misalnya ya dari luar Gresik misalnya masuk ke Gresik berniat untuk belajar. Kan kalau belum menjadi mahasiswa kan belum bisa di IMM ya, karena Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, sudah berniat untuk belajar berarti kan ke Gresik, kemudian ikut IMM. Nah, berarti keduanya ini kita komitmenkan di awal untuk bisa balance keduanya. Karena saya kadang-kadang mikir seperti ini, sebenarnya balance itu apa ya, hidup yang seimbang? Apakah hidup yang seimbang itu yang dua arah saja, misalnya di organisasi saja dan juga dan juga kuliah saja, atau kuliah saja, malah ketika kuliah saja apakah ada balance itu begini, cuma satu tok, ini kan nggak balance namanya, sini kosong ya kan. Ketika saya berpikir saya menganalogikan sebuah tali atau sebuah kayu, ketika dia hanya sebagian maka itu tidak balance sebenarnya. Nah, ketika sudah kuliah berarti kita balancekan dengan ikut organisasi, karena ilmu-ilmu yang ada di sebelah kanan di perkuliahan itu belum tentu kita dapatkan di organisasi, dan ilmu-ilmu yang di organisasi itu belum tentu itu kita penting dapatkan. Sekali, Mbak. Iya, nah itu yang juga Imawati perlu paham tentang itu, karena Imawati bukan berarti tidak bisa. Banyak kan orang-orang yang mengunderestimate
tentang powernya Imawati, kekuatan fisiknya Imawati. Tetapi Imawati tetap bisa ketika Imawati menjaga diri dengan menjaga pola makan, menjaga istirahat, mengatur waktu, bisa insya Allah. Karena kita sama-sama punya 24 jam di satu hari ya, insya Allah kan gitu. Allah memberikannya porsinya nggak beda gitu. Saya 24 jam, Mbak Selvira 13 jam kan nggak gitu gitu. Jadi iya loh, waktunya banyak. Nah nggak gitu, kita punya sama, tapi bagaimana kita mampu manage itu. Nah ketika di sini kuliah, di sini organisasi. Nah dua ini, kadang-kadang dua ini banyak yang menganggap ketika dua ini terlaksana dengan baik ini namanya balance. Oke, ini bisa dikatakan balance ya. Tetapi bagaimana kalau kemudian ingin bekerja? Ketika kuliah saya ingin bekerja, kan banyak sekali teman-teman sering saya jumpai di Gresik itu banyak bekerja les, mengajar les atau berjualan, berusaha, membuka wirausaha. Nah, tidak apa-apa, tapi bukan berarti kemudian ketika berwirausaha ini saya kayaknya harus melepas salah satu deh. Kalau kuliah nggak mungkin karena ini amanah orang tua. Gimana kalau IMM aja yang nggak usah diikutin lagi gitu? No, teman-teman, ketika ini saja. Bayangkan ini sebuah jembatan ya, kemudian ini kayu. Ketika ini balance ini, ketika ini dua begini ya, ini dua begini. Oh ini saya contohkan ini. Ini bisa saja ini akan condong ke kanan atau ke kiri, ya kan seperti itu. Nah, tetapi ketika kita kuliah, kemudian kita bekerja, kemudian kita berwirausaha misalnya ya, bekerja. Kalau saya dulu, mohon maaf ini sedikit contoh, saya dulu mengajar di RBB ketika kuliah kemudian juga berwirausaha, maka saya gambarkan itu sebagai sebuah benang yang kemudian ditali 4 itu loh. Jadi ketika ini hanya seperti ini, maka dia bisa condong ke kanan atau ke kiri. Tapi ketika ini juga memiliki dua sisi yang lain, yaitu misalnya ini bekerja, yang ke depan adalah bekerja, yang ini kewirausaha, maka dia akan balance. Nah itu yang dikatakan balance. Kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang kita mampu melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan porsinya masing-masing. Nah, jangan lupa semua itu tidak akan pernah bisa kita lakukan sekuat apapun diri kita, khusus Imawati ya yang sudah bergabung di Google Meet ini. Semua yang kita lakukan, semua yang kita inginkan, yang kita agendakan, baik itu berkuliah, ber-IMM, berwirausaha maupun bekerja, tidak akan mungkin berjalan baik-baik saja tanpa kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu yang selalu harus kita pegang. Kalau saya pribadi senantiasa ingat, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu milik Allah. Sekuat apapun, sepintar apapun, Allah loh yang kasih ilmu kita, Imawati. Jadi Allah ya tinggal ambil gitu loh, semua itu milik Allah gitu. Jadi kita harus libatkan selalu, ya Allah gimana ya, bisa nggak kuliah sambil kerja? Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita sudah melibatkan Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai ketika kita melibatkan Allah. Fa idza azamta, ketika kita sudah berazam, ketika awal di IMM atau di organisasi apapun itu kan pasti biasanya ada pelantikan. Di situ ada mengucapkan ikrar. Nah itu adalah harapannya teman-teman makna itu sebagai azam, sebuah niat yang kuat. Nah faida azam tawakal Allah, bertawakallah kepada Allah, sungguh-sungguhlah di dalamnya, kemudian berserahlah kepada Allah, seperti itu. Baik, mungkin Imawati Selvira mungkin cukup di sini ya teman-teman. Jangan lupa, sedikit pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Imawati berdaya itu bukan berarti Imawati yang akan merebut atau mengambil alih seluruh posisi yang ada dalam organisasi, tetapi Imawati berdaya adalah Imawati yang mampu bersinergi dan berkontribusi dengan keberdayaannya gitu. Semoga bisa menjadi manfaat gitu. Mungkin ada yang ingin tanyakan, tapi sebelum itu saya tutup dulu ya ini. Nanti bisa dibuka sesi tanya jawab. Saya Fatma Hajar Islamia, mewakili dari pimpinan cabang IMM Gresik, khususnya dari bidang Imawati. Saya ingin juga menyampaikan salam dari sekretaris saya, Imawati Safiatul Lailia. Billahi bisabil haq fasabiqul khairat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penjelasannya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Mendalam, ilmu baru juga buat saya. Sama, ilmu baru. Karena di dalam buku Imawati Inspirasi ini kan memang baru. Tapi memang kebetulan karena saya ini editor, jadi mungkin sudah dibaca. Imawati Selvira sudah habis membacanya?
menuju progress. habis Iya. progress on progress. Oke. Gini Imawati, kadangkala seringkali kalau ada perempuan yang mengikuti organisasi itu, kadang ada sebagian yang menganggap bahasanya kayak ngapain sih ikut organisasi gitu-gitu. Kadangkala kamu kan perempuan, kalau apalagi kalau rapat misal gitu ya, pulang malam gitu kan, orang tua tanya-tanya kemana segala macam gitu. Bagaimana sih cara mensiasati atau bagaimana memberikan izin gitu ya, apalagi yang perempuan gitu. Bagaimana sih caranya gitu, Imawati? Oke, luar biasa. Itu mungkin menjadi problem yang juga menjadi menjadi masalah kebanyakan semua Imawati. dan Imawati mungkin organisasi lain juga seperti itu ya. Apalagi perempuan. Nah, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman di organisasi. Jadi di tahun 2010 itu saya kenal IPM waktu itu, tapi di ranting di desa. Di desa kan teman-temannya teman-teman ngaji itu, jadi tidak ada masalah. Belum memahami ini itu organisasi seperti itu belum. Tetapi ketika itu saya mulai masuk SMP ada OSIS ya. Ada pesan dari orang tua, karena memang orang tua saya bukan dari background yang organisatoris gitu, bukan seperti itu, tetapi alhamdulillah aktif di Muhammadiyah seperti itu. Nah, ketika masuk di OSIS, nah karena mungkin orang tua itu yang merasa telah mendidik, yang telah mendidik, jadi ingin memberikan preventif kepada anaknya agar tidak bergaul secara bebas, maka saya disampaikan nggak usah ikut OSIS waktu itu OSIS ya. Saya kenalnya OSIS. IPM sudah kenal, tetapi karena teman-teman ngaji, jadi tidak ada masalah ikutnya masih teman-teman di desa gitu. Nah, ketika ikut OSIS tuh kemudian, tapi saya tuh penasaran, akhirnya saya ikut, tetapi tetap saya izin meskipun dipesan di awal tidak perlu ikut OSIS seperti itu. Nah, kemudian orang tua memberikan izin karena saya merasa diberikan ruang untuk mencoba. Berarti ketika saya mencoba, maka saya harus membuktikan bahwa ini bukan sesuatu yang mudarat gitu, yang tidak bermanfaat. Nah, bermanfaat atau tidaknya itu tergantung kita dan tergantung apa-apa yang ada di sekeliling kita. Mbak Selvira pernah dengar tentang ini, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, yang tercium adalah bau wangi ya, kita juga. Saya dulu pernah beneran berteman sama penjual minyak wangi. Beneran itu. Minimal dapat tester. Itu juga. Itu ketika pulang kerja dia itu mesti wangi. Nah, ketika saya kos dulu di SMA, nah kembali ke yang tadi ya, bagaimana cara meyakinkan orang tua adalah dengan kita bersungguh-sungguh dalam organisasi. Bersungguh-sungguhnya bagaimana? Ketika kita bersungguh-sungguh dalam hal apapun, maka kebaikan yang akan kita dapat insya Allah. Makanya orang tua itu akan yakin padanya, oh ternyata anak saya itu jalannya itu betul, dia di sana sehingga dia bisa seperti ini, Nah, intinya ketika kita belum mendapatkan izin, tetap kita harus izin, tidak kemudian bersembunyi-sembunyi atau malah membangkang demi ikut IMM, tidak, karena IMM tidak pernah memaksa. Tetapi ketika sudah mendapatkan izin, berarti itu adalah tantangan bagi kita. Saya tak bersungguh-sungguh dalam ber-IMM, kemudian nanti pasti akan ada hal baik yang menyertai kita. Mbak Selvira pernah membaca surat Muhammad ayat 7, Allah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong di jalan Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Nah, dengan begitu, ketika kita ikuti IMM, niatnya adalah untuk berdakwah. Tadi kita tahu arahnya ke intelektual, humanis, dan juga religius, maka niatkan itu untuk kebaikan. Nah, kebaikan di jalan Allah. Kebaikan di jalan Allah itu nggak harus berdakwah, tetapi bisa kayak diskusi, itu kan menurut ilmu, itu kan jalan kebaikan juga kan Allah yang meminta atau mengarahkan hambanya untuk senantiasa menuntut ilmu. Nah, ketika kita melakukan itu meniatkan karena Allah, maka wa yutsabbit aqdamakum, yang akan meneguhkan kedudukan kita di hadapan manusia, dalam bentuk misalnya, oh anak ini, orang-orang itu jadi berpikiran terbuka, oh anak ini ternyata begini, itu untuk ini loh. Nah, kalau kita misalnya ikut organisasi itu nggak sungguh-sungguh ya, misalnya
rapat cuma ikut-ikut tok, berarti kan ya nggak ada feedback buat kita. Ya, Tapi ketika benar, rapat benar, kita benar. ikuti dengan baik, kayak forum-forum seperti ini kita ikuti dengan baik, kita dengarkan ilmunya, pasti sedikit banyak kan kita mendapatkan sesuatu yang ada yang berbeda dengan Iya, kita. iya. Mungkin di luar sana ada perempuan atau imawati atau anak seusia kita yang kemudian mohon maaf barangkali menggunakan waktunya dengan tidak manfaat, misalnya tiktokan ya nggak apa-apa ya, Iya, gitu TikTok ya. sekarang juga banyak manfaatnya kok, maksudnya itu untuk hal-hal yang Tergantung mudarat, tergantung melakukan sesuatu yang berlebihan dan itu tidak baik. Nah itu kan banyak di luar sana, kita yang di sini kan menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Nah berarti kita harus punya beda. Nanti yang ada di sini berarti sedikit banyak tahu Imawati berdaya itu gimana, sedikit banyak tahu kalau buku Imawati Inspirasi Warga Negara. Intinya kan ada hal yang berbeda gitu loh. Nah itu kita tunjukkan bahwa ketika ikut organisasi bukan berarti kita mengalami kemunduran baik dalam akhlak, baik dalam intelektual maupun dalam dunia sosial, tapi kita ada kemajuan dan ada yang Al-Furqan, pembeda. Kita itu ada bedanya gitu di ketika setelah dan sebelum dan sesudah ikut organisasi. Itu yang akan menjadi izin, yang meminta izin secara tersirat kepada orang tua. Orang tua pasti akan mengamati anaknya. Perubahan anakku sebelum ikut organisasi itu apa sih? Sesudah organisasi itu apa? Seperti itu pasti akan berbeda. Makanya sedikit cerita Imawati ketika kemarin di wisuda kan awal 2020 sampai lupa ya, 2020 awal 2020 itu saya mengalami proses skripsi yang luar biasa, skripsi barengan DAD. Jadi saya itu hari Selasa sempro seminar proposal, 2 hari setelahnya saya tidak mengerjakan revisi apapun, dan 2 minggu kemudian saya tidak mengerjakan revisi apapun karena saat itu DAD DAD dan kebetulan saya harus ikut gitu, harus wajib gitu ya DAD. Setelah DAD ada kegiatan-kegiatan yang lain, waktu itu ada Taruna Melati di IPM, kemudian harus ke beberapa tempat untuk keperluan organisasi seperti itu. Tetapi saya insya Allah selalu yakin bahwa Allah itu akan menyembuhkan dan membukakan jalan. Betul ya, saja. Benar Betul. sekali itu. Setelah 2 minggu saya tidak mengerjakan skripsi, saat itu kebetulan dosen saya cuti dan saya memutuskan untuk cuti untuk revisi. Saya juga tidak mengerjakan revisi, saya cuti mengerjakan skripsi begitu. 2 minggu. Kemudian dilanjutkan. Dan qadarullah Allah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian itu. Nah, itu kadang kita tidak disangka-sangka, kadang-kadang di luar nalar gitu kadang ya. Kalau tidak berpikir secara jauh, maka this is me, hanya karena aku gitu loh, bukan karena tangan yang maha kuasa begitu. Padahal itu. Jadi ketika kemarin lulus, orang tua itu mengatakan bahwa intinya selanjutnya silahkan bergerak, silahkan berkontribusi karena orang tua atau ayah ibu saya itu sudah melihat bahwa organisasi tidak akan mengarahkan anaknya, putra putrinya kepada keburukan, tetapi pasti ada manfaat di dalamnya, seperti itu. Itu kurang lebih Imawati Safira barangkali bisa diterapkan. Jadi kita jadi semakin semangat ketika ikut organisasi itu ben gak elo-eloan saja. Kalau elo-eloan saja saya setuju dengan orang tua, nggak usah saja ikut organisasi gitu. Kalau elo-eloan ya, kalau ikut-ikutan saya setuju dengan orang tua bahwa nggak usah ikut, mending di rumah, belajar di rumah gitu. Kalau hanya untuk ikut-ikutan kemudian PGJ-kan, ya mohon maaf ini selalu nasihatnya orang tua, jangan PGJ-kan gitu. Orang tua saya itu mesti ya yang baik, sholatnya dijaga, jangan PGJ-kan. Nah itu yang poinnya. Di organisasi itu tidak PGJ-kan ya. Maksudnya tidak PGJ-kan itu apa ya, bahasa Lamongan ini, bercanda terus gitu, main-main serius gitu tapi ya. santai ya. Serius tapi Terus santai. karena kita perempuan, yang harus diingat adalah akhlak. Akhlak pergaulan dengan laki-laki. Bukan berarti kita satu organisasi kemudian kita menjadi mahram, no. Bukan ya. Kita harus mampu menjaga diri, batasan kita di mana. Kita hanya boleh bergenggam erat dalam hal pemikiran. Disatukan pemikirannya, intinya begitu. Bukan kemudian boleh bersentuhan dan sebagainya, tidak ya. Imawati ketika sudah masuk di IMM silakan belajar itu, karena itu adalah wajib bagi kita semua, insyaallah ya. Itu tadi Imawati Safira. Barangkali kita ajukan pertanyaan untuk audien. Oh iya boleh, barangkali ada yang ingin bertanya.
Silahkan. Apa tanya? Apakah ada yang bertanya? Admin, ada yang bertanya tak? Ada yang bertanya, Mas, di situ? Oke, cek dulu ya teman-teman. Barangkali bertanya langsung juga boleh, maksudnya dipakai secara langsung, tidak harus diketik. Ya, silahkan. Ada tak? Ini pesan ya, Mbak ya. Mana ya kayak gila? Ini kan. Ya. Sama panggilan. Belum ada pertanyaan, silahkan barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Jadi kalau Imawati itu atau di organisasi yang lain, kita itu harus ada prinsip begini. Saya ikut organisasi itu untuk apa? Kita yang pertama harus ada tujuannya seperti itu. Karena kadang saya pernah menjumpai organisasi itu sebagai wahana untuk yang pertama, saking kita ini berpandangan bahwa organisasi itu akan membawa manfaat bagi kita, maka akhirnya kita akan berekspektasi lebih. Ketika kita masuk di organisasi itu kan proses ya, Dek ya. Proses ketika kita baru masuk kemudian belum mendapatkan apa yang kita cita-citakan ketika masuk organisasi, maka jangan cepat kemudian putus asa dan berontak gitu. Itu yang tidak baik. Kemudian yang kedua, yang pertama tepatkan tujuan dan niat dulu. Yang kedua ini yang juga miris, imawati sekalian. Imawat di IMM itu ada laki-laki dan juga perempuan. Saya tadi ketika share informasi tentang Imawati Inspirasi Bedah Buku ini, ada senior, alumni yang menyampaikan Imawati berdaya itu ketika mendapatkan jodoh Imawan gitu. Salah satu tujuan. Apakah itu salah satu tujuan masuk organisasi, Mbak? Sebenarnya kalau tujuan enggak, ya. Kalau tujuan itu enggak, tetapi ini yang ingin saya ingatkan tadi, bahwa ketika masuk organisasi ya, terkhusus IMM itu sedikit banyak dihindari niat awal seperti itu. Karena kemungkinannya ada dua. Yang pertama, ketika sudah mendapatkan pasangan ketika sebelum waktunya purna, maka ada dua kemungkinan, semakin kuat berorganisasinya atau kemudian lepas. Nah, karena sibuk. Nah, begitu ya. Yang kedua, boleh jadi ketika mohon maaf ya, kok gini-gini sih, maksudnya di IM nggak ada yang cantik, nggak ada yang ganteng misalnya. Sudahlah, nggak usah ikut IM lagi. Nah, itu adalah hal relatif yang kemudian akan merusak esensi kita berorganisasi. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Ya, kalau misalnya berjodoh dengan Imawati itu karena memang jodohnya Allah ya. Jodohnya Allah gitu ya. Kan membahas tentang hal itu mungkin lebih jauh ikut kajiannya Imawati yang satunya ada Bulmar Afil Islam. Nah, itu insya Allah pematerinya lebih luar biasa untuk membahas hal-hal semacam itu. Tetapi ketika ber-IMM khususnya Imawati tidak perlu kemudian insecure tentang mbak perempuan gitu. Aku loh perempuan, saya loh perempuan. Ada apa dengan perempuan? Kita tidak pernah bisa memilih kita menjadi perempuan atau laki-laki, betul kan? Ya, betul. Ya, kita nggak bisa memilih kita ini lahir sebagai perempuan atau lahir sebagai laki-laki, tidak bisa. Tetapi kita bisa mengubah value dari dalam diri kita. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubahnya sendiri. Mengubahnya sendiri adalah dengan ikhtiar gitu. Nah, ketika kita masuk di IMM misalnya, kita tidak bisa memilih menjadi Imawan atau Imawati. Sudah sampai kalau kita perempuan ya Imawati, kalau kita laki-laki berarti Imawan, seperti itu. Tetapi kita punya pola pikir yang kemudian bisa dipertajam. Nah, itu yang kemudian akan bisa mengubah esensi diri kita. Tidak harus menjadi laki-laki untuk mampu dan tidak harus menjadi perempuan untuk bisa masak misalnya. Gak harus begitu loh. Intinya kita melakukan peran yang bisa kita lakukan dan itu membawa manfaat gitu ya Mati. Nah, lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, itu bisa diajukan di kolom komentar atau DM komentar di pamflet flyer ini di Instagramnya IMM Gresik gitu.
kalau ingin menyampaikan pertanyaan, atau bisa DM di IG-nya IMM Gresik. Insya Allah nanti akan dijawab oleh teman-teman gitu ya. Kita akhiri pukul berapa? Terserah pemateri. Sebenarnya kalau diskusi itu senang sekali, terkhusus kalau diskusi dengan teman-teman Imawati ya pasti itu senang sekali. Kenapa? Karena kita itu merasa sama gitu loh, merasa sama, Mempunyai permasalahan yang nggak jauh beda. Iya. Gitu. Ya itu banyak sekali problematika ketika kita berorganisasi, tetapi tidak apa-apa karena tidak akan menjadi apa-apa ketika kita memposisikan kita menjadi apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya banyak apa ya? Kita tidak masalah-masalah itu tidak akan menjadi apa-apa. Jadi kayak lewat saja ketika kita mampu memposisikan diri kita menjadi apa-apa. Apa-apanya itu maksudnya bagaimana? Yaitu menjadi solusi bagi problem kita. Ketika sudah ber-IMM, awal mungkin masih banyak pergolakan, masih sulit mengendalikan diri, egoisme dan sebagainya masih banyak. Tetapi ketika sudah ber-IMM, sudah berorganisasi dalam rentang waktu tertentu, kemudian konsisten dan benar-benar diikuti dengan sungguh-sungguh, maka masalah pribadi itu seakan final dalam diri kita sendiri. Sudah final gitu loh. Tinggal kita bagaimana mensinergikan pikiran untuk bisa menyelesaikan problema-problema organisasi, problema-problema di lingkungan sekitar seperti itu. Gitu Imawati Selvira. Dan untuk teman-teman Imawati semuanya, ya, kajian Imawati ini akan bergilir ya Imawati ya. Boleh. Bergilir di materi-materi selanjutnya begitu. Jangan lupa yang belum punya buku Imawati Inspirasi, mungkin ini dalam waktu dekat akan cetakan ketiga. Ini sudah cetakan Kalau kedua. ingin pesan beli di boleh beli di Imawati Fatma atau Imawati Sofi boleh. Di Imawati Selvira juga boleh. Boleh. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup tutup. Gak apa-apa. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa juga, insya Allah Ya, bermanfaat. semoga. Amin. Semoga bisa kita terapkan juga. Di sini saya memberikan sebuah kesimpulan, yakni pentingnya untuk belajar agama, baik untuk laki-laki atau perempuan, baik untuk imawati atau imawan, penting sekali untuk belajar agama. Dan selanjutnya, berdaya bukan berarti mengambil peran, tetapi saling bersinergi dan saling melengkapkan. Alhamdulillah luar biasa. Siap Imawati. Barangkali cukup dari kami. Kita tunggu kajian-kajian dan beda-beda buku selanjutnya. Insya Allah. Semoga selalu. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua.